Jangan sampai di-uploadnya berupa Word ya, tidak akan terbaca nanti. Itu salah satu syaratnya harus PDF ya. Mengunduh soal TMK itu harus diunduh. Jangan langsung di-upload jawabannya. Nanti otomatis tidak akan keluar untuk ini. Jadi di TMK tuh teman-teman wajib mengunduh soal. Di hari pertama itu mengunduh soalnya dulu. Tidak bisa hari itu langsung mengupload jawabannya. Besok baru bisa. Jangan mengupload jawaban juga di detik terakhir ya, jam 12 malam seperti itu, kurang 1 menit baru diunggah. Nah, itu akan menyebabkan berbagai masalah yang muncul, akhirnya tidak terupload jawabannya, kan nilainya 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Potsuka, podcastnya UT Surakarta. Hari ini kita akan membicarakan tentang TMK mungkin ya, karena kita udah masuk ke tutorial. Jadi kita bahas tentang TMK. Oke, hari ini saya tentunya nggak sendiri. Saya akan ditemani oleh narasumber. Narasumbernya ini gimana ya? Dia dosen, iya. Terus PJK itu penanggung jawab kegiatan. Nah, kita langsung aja ke sosok perempuan yang ada di depan saya. Dengan siapa, Mbak? Halo semuanya. Ya, halo. Terima kasih Mas Sudarsono. Iya. Sudah mempersilakan saya baru kali ini loh. Pertama saya datang hadir. Jarang-jarang loh. Oh gitu. Saya dipanggil baru berarti hari besok-besok saya panggil terus ya. Ya, terima kasih ya. Ya, terima kasih sudah mengundang saya di acara Potsuka, podcast UT Surakarta. Terima kasih banyak. Dan boleh ini sudah memperkenalkan diri. Oh boleh, silakan. Dengan namanya siapa? Saya nggak memperkenalkan Anda ya. Iya. Bisa memperkenalkan sendiri kan? Iya, nama saya sudah terkenal, cukup terkenal. Oke. Iya, nama saya Sisilia Clara Devi Anggraini. Saya sebagai penanggung jawab kegiatan PJK. Dipanggilnya? Sisilia. Oh, Sisilia. Boleh disingkat Sisil juga boleh. Terserah mau Clara mau Devi, monggo saya boleh semuanya karena nama itu kan pemberian dari orang tua luar biasa ya. Iya. Jadi boleh apapun itu terserah. Kemudian saya sebagai penanggung jawab kegiatan pembelajaran dan sebagai dosen PGSD Universitas Terbuka Surakarta. Wow, dengan Ibu dosen hari ini. Ibu. Ibu, Mbak aja ya. Iya, adik juga boleh. Adik. Oh, nggak mats dong. Kak Sisil. Ya. Tentang TMK nih. Sekarang udah masuk mulai tutorial kan gitu ya. Iya. Salah satunya yaitu bentuk layanan TMK. Nah, TMK itu sendiri apa sih? Ya, jadi teman-teman buat sahabat UT Surakarta yang belum tahu tentang TMK itu apa, yang pertama saya teman-teman harus tahu TMK itu singkatan dari tugas mata kuliah. Nah, salah satu jenis layanan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mahasiswa supaya termotivasi ya untuk membaca bahan ajar UT sebagai sumber belajar utama di UT. Jadi buku materi pokok yang sudah teman-teman terima ya, tentunya setelah melakukan pembayaran registrasi, teman-teman mendapatkan buku materi pokok, di dalamnya ada modul. Nah, itu sebagai sumber belajar utama di UT. Jadi itu TMK artinya seperti itu. Kemudian teman-teman juga tahu TMK itu adalah soalnya nanti bentuknya esai ya. Ada 3 tahap mengerjakan. Satu mata kuliah itu ada TMK 1, 2, dan 3. Oh gitu. Jadi intinya itu biar mahasiswa termotivasi membuka modulnya, biar nanti saat puas nilainya bagus gitu ya. Oke, sip. Itu dia TMK, tugas mata kuliah. Nah, kalau di UT itu kan ada TMK, ada tutorial online. Nah, itu bedanya apa sih tuton, TMK Ya, gitu? pasti pusing ya. Ya, ada beberapa sebutan istilah di Universitas Terbuka ya. Tentunya kalau perbedaannya dari TMK tugas mata kuliah dengan tugas tutorial adalah ya, jadi teman-teman itu mendapatkan TMK apabila tidak
terjaring ya, tidak aktivasi learning di Tuton tadi, tidak mendapatkan layanan Tuton, tutorial webinar, web maupun TTM, tutorial tatap muka, teman-teman otomatis teman-teman mahasiswa terjaring TMK. Oke, jadi kalau mahasiswa itu tidak mengisi form kesediaan tutorial, mengikuti tutorial gitu ya, online ya, e-learning itu ya. Kemudian web yang secara Microsoft Teams kita bertemu dengan tutornya, tapi melalui daring. Kemudian TTM yang bertemu secara langsung. Apabila tidak terjaring layanan tutorial tersebut, otomatis ikut TMK. TMK, oke, berarti langsung otomatis terjaring TMK. Tapi perlu diingat, tidak semua mata kuliah ya akan terjaring TMK. Itu kecuali untuk mata kuliah TAP, tugas akhir program, kemudian ada mata kuliah praktik maupun berpraktik. Oke, berarti kalau ada mata kuliah tadi TAP, praktik dan berpraktik. Itu berarti otomatis langsung terjaring TMK, Tuton. Kalau praktiknya kan kalau misalkan sekarang ada praktik Praton seperti itu, jadi otomatis nanti teman-teman ikut Praton kalau tidak ada di walaupun praktik. Tidak mengisi form kesediaan itu. Iya, dan Karil juga otomatis. Otomatis TAP itu ya. Berarti. Kemudian teman-teman mata kuliah praktik, berpraktik dan TAP itu akan ada sendiri. Jadi bukan terjaring di mata kuliah TMK-nya tersebut. Oke, ya berarti harus dicek lagi tutornya gitu ya. Terus kenapa saya nggak bisa masuk TMK gitu? Berarti cek lagi tutornya gitu ya. Mata kuliahnya apa? Praktik, berpraktik atau TAP dan ngeceknya di mana Kak? Di tmk.ut.ac.id. Dengan username-nya tentunya pakai NIM mahasiswa dan passwordnya tanggal lahir dengan ini ya, format tanggal lahir 2 digit, kemudian bulan lahir 2 digit, kemudian yang terakhir 4 digit ada tahun lahir. Gitu. Pakai garis miring nggak Kak? Ya kalau pakai dong tentunya. Jadi seperti ini nih, DD garis miring misal ya, MM garis miring YYY formatnya seperti itu. Tanggal, bulan dan tahun. Nah. Kalau misalkan nih ada mahasiswa kan nanya, saya udah ngikutin Tuton nih, TMK kok nggak bisa masuk gitu. Apakah TMK itu untuk seluruh mahasiswa? Jadi kan dia udah aktivasi e-learning ya, Tuton. Otomatis ikut Tuton dong. Betul. Tidak terjaring TMK. Gitu. Jadi kalau mereka tidak aktivasi, itu otomatis mereka baru terjaring. Kalau sudah aktivasi e-learning sudah mengikuti Tuton tersebut. Tidak akan terjaring. Jadi jangan diambil dua-duanya, satu aja. Kalau udah mau mengikuti Tuton, ya udah Tuton aja. TMK jangan ini. Yang penting baca modulnya. Iya, itu sumber belajar utama gitu. Gitu ya, oke. Nah, terus untuk syarat mengikuti TMK apa Kak? Syaratnya pertama harus bayar dulu ya, registrasi mata kuliah dong. Otomatis harus bayar dulu sampai lunas ya, nggak boleh nyicil ya. Oh iya dong, kan bukan UT Finance. Iya dong. Kemudian setelah registrasi melakukan pembayaran, mahasiswa akan terlayani. Ada Tuton, web atau TTM. Nggak ikut itu semua, misalkan lupa nih, waduh saya lupa aktivasi e-learning, nggak ikut web dan sebagainya, otomatis akan terjaring TMK. Jadi itu ya syaratnya ya. Terus kemudian yang perlu disiapkan untuk mengikuti TMK apa nih? Apakah harus cetak KTM atau harus beli apa dulu gitu? Oke, untuk persiapan mengikuti TMK ya, mau beli apa dulu maksudnya? Cemilan. Mau beli gedung dulu ya. Karena kan tugas kan biasanya kalau tugas tuh, aduh bawaannya lapar gitu kan. Itu sebagai bahan pendukung. Pendukung ya. Utamanya otomatis teman-teman harus punya smartphone dong. Smartphone. Kemudian perangkat lainnya ada laptop, karena kan untuk mengerjakan soal di TMK itu kan berupa esai, jawabannya berupa ketikan dan sebagainya. Teman-teman punya modal smartphone atau laptop. Jangan lupa juga kalau nggak ada
tanpa internet juga nggak bisa dong. Mau nyambung gimana ya kan? Soalnya secara online. Gitu. Benar. Kalau ada online pasti ada internet gitu kan. Nah baru beli cemilan itu. Oh gitu. Berarti mengerjakan tugas TMK ini bisa dengan hanya menggunakan smartphone aja, bisa ya? Bisa. Oke. Apabila itu mendukung untuk mengerjakan ya. Jadi nggak harus. Aduh saya nggak bisa ngerjain TMK nih karena saya nggak punya laptop, nggak ada alasan ya. Alasan ya, sekarang udah canggih. Nah betul. Banyak mahasiswa itu yang cuma pakai smartphone aja. Nah ya. dengan bisa. Dengan smartphone aja, modal smartphone bisa IPK tinggi gitu ya. Iya. Luar biasa itu. Kemudian ada lagi apa? Punya aplikasi untuk formatnya dalam bentuk PDF ya. Biasanya di HP kan sudah banyak ya. Untuk dari Word diubah menjadi ke PDF dan sebagainya. Jadi jangan sampai di-uploadnya berupa Word ya. Tidak akan terbaca nanti. Itu salah satu syaratnya harus PDF ya. Nah, jangan lupa pada saat mengunduh mengunduh soal TMK itu harus diunduh. Jangan langsung di-upload jawabannya. Oh iya. Nanti otomatis tidak akan keluar untuk ini. Jadi di TMK tuh teman-teman wajib mengunduh soal. Betul. Lalu akan mengupload jawabannya. Oh berarti gini ya, setiap mahasiswa harus mengunduh soal masing-masing ya. Dan di akunnya masing-masing. Jangan sampai temennya udah ngunduh nih. Saya udah ngunduh nih. Mau soal TMK nggak gitu? Oh mau dong kirim. Itu nggak akan bisa upload karena kalau tidak unduh tidak akan keluar upload untuk jawabannya. Oke, berarti yang utama itu mengunduh soal dari akun masing-masing gitu ya. Oke. Ngomong-ngomong tentang soal, gini nambah nih ya, itu diunduhnya H-1 ya. Jadi pada saat periode TMK itu kan ada periode di kalender akademik ya sekitar seminggu waktunya itu harus di hari pertama itu mengunduh soalnya dulu. Tidak bisa hari itu langsung mengupload jawabannya. Besok baru bisa. Oh, gitu. Besok baru bisa. Berarti H-1 mengunduh. Besok baru menguploadnya. Nah, kemudian jangan sampai pada saat terakhir ya. Jadi hari terakhir misal periode 1 nanti kan sudah dimulai ya kemarin Kak. Hari Senin sudah dimulai tahap 1 22 April sampai 28 April. Nah, 28 April baru dibuka itu kan. Biasanya kalau kesibukan, repot. Wah ini ketinggalan nih 28 April baru dibuka. Ternyata dibuka itu H-1 soalnya kan harus dibuka dulu itu. Mepet terakhir nggak bisa. Oh gitu, oke. Jangan di hari terakhir intinya. Terus ngerjain soalnya wajib menggunakan BCT ya Pak? Mbak? Oh iya, mengunduh Mbak. Dia masih muda loh. Iya, kakak dia. Iya. Jadi BCT. BCT itu apa? BCT itu apa? Buku jawaban tugas. Oke, berarti di aplikasi itu ada klik upload BCT gitu ya? Iya, upload BCT-nya bisa diunduh juga BCT-nya. Jangan salah upload kode ya, biasanya tertukar tuh. Biasanya saya banyak di WA Bu, tertukar ini semua by aplikasi. Jadi harus dicek benar-benar sebelum diupload. Dan sampai salah. Nah, itulah mahasiswa UT biasanya kalau kayak gitu udah paling top deh, jangan sampai kekeliruan, ketukar-ketukar. Nah tadi ngomongin soal jadwal TMK yang bisa diakses itu. Nah tadi kan dengar tugas 1. Tugas 1 itu dari tanggal 1 tanggal 22 April sampai kemarin Senin ya, ini sudah Rabu. Di terakhir 28 April. Kemudian 2024 ya. Iya 2024 dong, masa 2025. Tugas 2 mulai tanggal 6 Mei sampai 12 Mei. Oke. Ya. Tugas 3 20 Mei sampai 26 Mei. Oke, nah itu kan rentang waktunya panjang tuh. Tapi jangan jangan terlena juga. Iya. Biasanya pada udah masih entar. Wah, entar nanti jangan. Jangan mengupload jawaban juga di detik terakhir ya, jam 12 malam seperti itu, kurang 1 menit baru diunggah. Nah, itu akan menyebabkan berbagai masalah yang muncul, akhirnya tidak terupload jawabannya kan nilainya 0. Oke. Nah, untuk TMK itu dikerjakannya boleh berkelompok nggak sih atau satu RT gitu? Boleh nggak? Satu RT atau bapak ini ya? Kelompoknya gitu, yuk ngerjain bareng-bareng gitu, boleh nggak sih kayak gitu? Oh ya tentu tidak boleh ya. Ini kan dikerjakan secara individu teman-teman karena korektor pun nanti yang mengoreksi jawaban teman-teman itu akan cek
plagiarismenya. Oke. Jadi apakah teman-teman mencontek jawaban itu tidak diperkenankan, otomatis nilainya nanti E ya. Kemudian plagiarismenya jangan sampai langsung mengambil jawabannya temannya langsung di-upload gitu. Ya ini ketahuan nih, nilainya pasti itu konsekuensinya ada sanksi hukumnya lah. Karena TMK itu adalah tugas individu ya. Individu. Ya. Jadi kalau mau kelompok mungkin sharing sharing diskusi lah gitu ya. Misalnya kesulitan, ini maksudnya gimana sih, gimana, nah gitu kan, bisa sharing, tapi bukan plagiatisme, itulah. Hati-hati ya, karena korektornya UT juga akan mengecek. Nah terus misalkan mahasiswa ada yang bingung nih, ada nggak sih panduannya di TMK itu? Ada, teman-teman bisa upload panduannya di tmk.ut.ac.id. Tentunya harus masuk dulu ya, login dulu ya. Semua sudah ada panduannya di situ, teman-teman pelajari, kemudian teman-teman ikuti arahan dari panduan tersebut, teknisnya seperti apa sehingga memudahkan teman-teman untuk mengerjakan TMK. Ya, jangan cari panduan yang lain ya. Jangan nyari di kampus lain juga ya. Ya jangan kita kampus UT ya. Oke. Nah terus kalau ada mahasiswa nih yang udah ngupload gitu kan, terus dia mimpi-mimpi nih atau ingat-ingat, aduh kayaknya jawabannya salah nih, aduh mau ganti gitu, bisa nggak sih diganti? Iya bisa, tapi syaratnya teman-teman yang file yang sudah terlanjur diupload harus dihapus dulu. Karena di sistem itu akan melihat satu file saja ya, tidak bisa double atau bagaimana, jadi harus dihapus dulu baru diupload kembali dengan rentang waktu tanggal tersebut. Jadi jangan menguploadnya setelah misal selesai 28 April minggu ini ya, nanti 29 uploadnya nggak bisa dong. Berarti misalkan TMK 1 udah habis nih masa uploadnya gitu ya, terus inget-inget, aduh kayaknya salah nih, mau ganti lagi, udah nggak bisa gitu ya, karena waktunya udah tutup gitu kan. Kecuali waktu alam lain ya. Ini orang dalam juga susah kayak gitu. Orang dalam. Oke. Nah tadi kan TMK itu bukan fungsinya ya, maksudnya untuk mahasiswa yang tidak terjaring tuton gitu ya. Nah kalau tuton itu kan kontribusi nilainya kan 30% gitu. Nah kalau TMK sendiri sama gak sih kayak tuton? Iya, jadi beda. Karena kalau tuton itu tugas tutorial online itu ada mengerjakan di aplikasi Elevnya ada 8 diskusi dan 3 tugas. Berat ya. Ini bobotnya 30%. Nah kalau tuh web tadi 40% karena ada tatap muka secara daring. Kalau TMK ini hanya 20% kontribusinya. Tapi saran saja bagi sahabat UT, diikuti saja apapun itu layanannya. Entah itu tidak usah melihat 30%, 20%-nya dan sebagainya. Karena apa? Itu merupakan bantuan. Nanti jika teman-teman nanti nilai UASnya jeblok ya. Jadi itu tutorial tuton to web maupun TFK bisa membantu. Nah, bisa membantunya seperti apa? Ada batasnya, minimal jawaban benar dalam UAS itu 30%. Misalkan dari 100 nih, kita kerjain ya di atas 30 soal, kan di atas 30% ya. Baru nilai TMK tadi, TMK 1, 2, 3 dibagi 3, 20% dari nilai akhir TMK bisa kontribusi. Kalau tidak, otomatis nilainya E, jangan salah. Biasanya kan teman-teman mahasiswa pada ngerjain, TMK nih udah bagus nilai saya, kok ini saya tetap dapat E bu, gitu dan sebagainya. Biasanya kasusnya seperti itu. Nah, cek dulu ketika UASnya apakah di atas 30% atau tidak. Kalau tidak di atas 30% tidak bisa kontribusi dong. Jadi nilai tuton, nilai TMK gitu berkontribusi jika UASnya benar lebih dari 30% gitu ya. Kalau misalnya nilai UASnya kurang dari 30%, nilai-nilai itu nggak ada manfaatnya gitu ya. Nggak ada pengaruh apapun gitu ya. Jadi intinya harus belajar pas UAS. Gimana cara belajarnya? Buka modul. Gitu kan ya? Entah mau UAS, mau TMK, mau tuton, teman-teman itu sumber belajar utamanya adalah
BMP, buku materi pokok yang dalamnya ada modul UT. Iya. Silahkan pelajari. Jangan cuma di dalam plastik ya biasanya kan. Itu cuma atau dilihat jadi aja. buat tiduran bantal-bantalan. Biasanya kan ada yang mempercayai kalau nanti tidur di atas modulnya UT itu nanti bisa keluar semua. Soalnya bisa ngerjain enggak itu ya tahayul ya, jangan percaya seperti itu. Ya, harus belajar dibuka ya. Betul Dibuka, sekali. dipahami. Benar ya. Terus selanjutnya apa yang harus diperhatikan mahasiswa saat mengerjakan TMK? Ya, jadi yang diperhatikan yang pertama tuh jangan sampai mencontek jawaban teman lain ya, hindari plagiarisme ya. Itu kemudian tadi internet seperti laptop, smartphone untuk bahan pendukung mengerjakan TMK dipersiapkan dengan baik gitu ya. Kemudian waktu untuk menguploadnya itu jangan sampai lupa dan jangan sampai tertinggal. Jangan mepet-mepet ya. Kalau bisa H-1 cek udah ada soalnya download, H+1-nya ngerjain upload gitu ya. Itu yang bagusnya gitu. Seperti itu. Kemudian hindari jawaban yang terlalu panjang ya. Kemudian setiap jawaban soal yang ada di TMK itu pahami dengan baik. Jadi jangan sampai salah yang ditanyakan nih, misalkan yang ditanyakan tentang pengertian tapi yang dijawab tentang prosedur seperti itu. Nah, itu berbeda ya, yang ditanyakan apa, jawabannya apa. Biasanya itu akan mubazir ya, soalnya tidak bisa dikerjakan dengan baik, tetap aja nilainya jelek. Oke. Mungkin segitu aja nih tentang TMK kali ya. Selesai nih. Udah. Kok saya sepertinya masih panjang. Masih pengen di sini. Gak apa-apa di sini. Saya tinggal, saya kunciin ya. Ya baru pertama loh datang nih. Gak kerasa ya. Mungkin selanjutnya kita akan ngebahas yang lain kali ya. Bareng Mbak Sisil mungkin ini ya. kursinya bikin saya nyaman loh. Oke, ya berarti udah duduk di sini aja. Gak usah kemana-mana. Gitu. Oke, bagi sobat UT Surakarta yang mungkin masih ada pertanyaan yang mengendap di dalam hatinya gitu mengenai TMK atau layanan lainnya, silakan bisa mungkin komen di bawah podcast ini ya. Komen, nanti ada tim yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut kalau misalkan belum terjawab di podcast ini, atau kalau kalian mau podcast apa lagi ya yang mau kita tampilkan, kita bahas gitu, silahkan komen di bawah podcast apa yang akan kita lakukan atau kita bahas selanjutnya gitu ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe UT Surakarta. Oke, sampai ketemu lagi di Potsuka yang lainnya, di versi yang lainnya dengan narasumber yang lainnya juga. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas TMK-nya, jangan sampai mepet-mepet. Oke, segitu dulu Potsuka hari ini. Sampai ketemu lagi di Potsuka selanjutnya. Potsuka, podcastnya UT Surakarta.